Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Belinda Alsisi Tompul dengan nomor NRP 50012210226. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas EAS metode inversi. Dengan diberikan suatu case, diperoleh hasil pengukuran anomali graviti yang terukur sepanjang titik XI seperti pada gambar 1, dan juga diketahui mengenai persamaan anomali graviti residual dengan beberapa parameter yakni A, H, D, mikro, dan Q. Selanjutnya diberikan study case untuk menentukan nilai parameter dari A, H, D, mikro, dan Q dan solusi gravity anomali menggunakan yang pertama metode Monte Carlo, yang kedua metode simulated annealing, dan yang ketiga genetic algoritma. Nah, penting untuk diketahui dalam mengerjakan yang pertama menggunakan source code yang telah diberikan, yang kedua mengganti persamaan SP di fungsi MATLAB menjadi fungsi untuk gravity dengan menggunakan persamaan yang telah diberikan atau persamaan satu tadi. Yang ketiga memperhatikan search space atau search limit untuk masing-masing parameter agar tidak sama dengan persamaan di SP. Yang keempat, DOPS itu menggunakan data teks, jangan tidak menggenerated data sintetik baru atau bisa dibilang menggunakan data yang telah diberikan. Nah, berikut merupakan tampilan layar mengenai pengerjaan yang telah saya kerjakan. Untuk yang pertama sendiri itu menurunkan persamaan pemodelan ke depan anomali graviti residual. eh, yang diketahui pemodelan pemodelan ke depan anomali graviti residual yang terukur sepanjang titik XI menggunakan model sederhana sebagai berikut. Terus diberikan persamaan yang dimana dari persamaan pertama dapat diturunkan menjadi XI sama dengan A kali H pangkat mikro per XI min D kuadrat plus H kuadrat pangkat Q. Yang dimana A itu amplitudo, H itu kedalaman atau ketinggian, D itu posisi horizontal, dan mikro Q merupakan faktor bentuk. Terus yang kedua diberikan pula data yang akan diuji pada ketiga metode pada file data txt yang telah diberikan dengan isi datanya itu berupa posisi atau XM dan nilai gravity anomali dengan rentang nilai data diketahui data posisi itu antara 0 sampai 60 dan gravity anomali itu antara 0,38 sampai 1,40. Nah, data data ini telah diberikan oleh dosen penguji pada mata kuliah ini. Untuk langkah pertama itu membuat fungsi gravity berdasarkan pada rumus penurunan ke depan anomali gravity residual ini. Lalu dibuatkan source code berupa fungsi gravity. Berikut merupakan keterangan source code-nya. Yang pertama ada fungsinya sendiri. Kedua ada menghitung jumlah titiknya. Yang ketiga ada inisialisasi vektor hasil. Terus ada for ii, itu loop untuk tiap titik X. Dan juga ini untuk A, A bintang H pangkat Q per X D min D kuadrat plus H kuadrat Q itu merupakan hasil dari hitung anomali gravity eh, yang berasal dari persamaan satu yang telah diberikan, terus untuk mengakhiri fungsi tersebut. Nah, ketika udah mendapatkan suatu fungsi gravity, lalu kita uji coba ke metode yang pertama menggunakan metode Monte Carlo. Yang dimana metode Monte Carlo yang pertama itu membuat source code-nya sendiri. Ini merupakan gambar dari tampilan source code pada MATLAB yang telah saya buat. Terus terdapat keterangan dari source code-nya itu. Untuk keterangan sendiri ada membaca data dari file data txt yang telah diberikan, terus ada pisahkan kolom X dan data observasinya sendiri. Terus untuk menentukan batas pencarian parameter model, terus ada buat model awal secara acak. Nah, untuk Monte Carlo sendiri itu merupakan parameter-parameter model yang akan diberikan secara acak sampai memenuhi hasil misfit yang sesuai dengan
data observasi dan data hasil pengamatan. Terus menghitung prediksi awal dan error awal atau RMSE, ada loop iterasi Monte Carlo buat model baru, terus menghitung prediksi baru dan errornya. Ada fungsi untuk menyimpan model baru jika error lebih kecil, terus ada fungsi simpan model terbaik, terus ada fungsi hitung prediksi, ada plot error, plot evolusi parameter selama iterasi, dan ada plot fitting antara data observasi dan model. Nah, berikut merupakan keterangan kode source code dari Monte Carlo yang saya lampirkan dalam bentuk tabel. Selanjutnya mengenai hasil dari eh, source code Monte Carlo ketika di run. Yang pertama itu hasil parameter dari A, H, D, mikro, dan Q, yang dimana itu terdapat hasil atau estimasi parameternya tuh untuk nilai A sendiri sebesar 7,5211 untuk posisi horizontal sumbernya sendiri atau D pada 35,5931 meter. Untuk kedalaman sumber atau H sebesar 4,3631 meter, ada eksponen kedalaman atau mikro sebesar 2,9350 dan eksponen bentuk atau Ki sebesar 1,1512. Nilai-nilai ini memberikan prediksi anomali yang paling sesuai dengan data observasi berdasarkan minimalisasi error dari RMSE. Selanjutnya ada hasil output berupa grafik dalam source code ini. Yang pertama itu ada konvergensi Monte Carlo. Nah, gambar 4 ini merupakan grafik konvergensi Monte Carlo, yang dimana gambar di atas menunjukkan grafik konvergensi Monte Carlo dalam proses estimasi parameter, yakni parameter A, H, D, mikro, dan Q tersebut. Terlihat bahwa nilai nilai error RMSE menurun secara bertahap seiring dengan bertambahnya iterasi hingga mencapai nilai minimum sekitar 1,7. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencarian parameter berhasil menemukan model model dengan kecocokan terbaik terhadap data observasi. Nah, dapat dilihat dari grafiknya ini dari 0 sampai iterasi 5.000 dan pada error 5, sekitar 5,5 lebih sampai 1,5 itu grafiknya cenderung menurun, sehingga bisa dibilang uh, semakin rendah errornya juga semakin rendah juga iterasinya. Semakin banyak iterasinya. Terus untuk output grafik yang kedua itu mengenai iterasi terhadap parameternya. Nah, ini merupakan di gambar 5 dapat menunjukkan evolusi dari parameter selama proses iterasi Monte Carlo tersebut. Setiap parameter menunjukkan proses pencarian nilai terbaik dengan fluktuasi di awal iterasi, kemudian cenderung stabil mendekati nilai estimasi akhir. Hal ini mengindikasikan bahwa algoritma berhasil melakukan konvergensi menuju solusi optimal dan dapat dilihat pada gambar 5 pada evolusi parameter dapat dilihat dari uh, masing-masing parameter dapat mencari titik iterasi terbaiknya. Terus ada output grafik ketiga mengenai fitting data gravity. Pada gambar 6 sendiri menunjukkan gambar dari fitting gravity di Monte Carlo ini, yang dimana uh, antara data observasi gravitasi yang ditunjukkan dengan simbol lingkaran biru dan hasil prediksi dari model terbaik yang diperoleh melalui metode Monte Carlo ditunjukkan dengan garis merah tebal, terlihat bahwa model berhasil merekonstruksi bentuk kurva anomali dengan sangat baik, terutama pada bagian puncak anomali di sekitar X sama dengan 35 meter, yang merupakan lokasi sumber bawah permukaan. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa parameter yang diestimasi memberikan solusi yang cukup akurat dan mampu mempresentasikan distribusi massa penyebab anomali secara realistis. Selain itu, perbedaan antara data dan model relatif kecil di seluruh domain yang mengindikasikan keberhasilan proses inversi. Nah, dapat dilihat di gambar 6 ini mengenai grafik fitting gravity ini antara data observasi dan model terbaik ini hampir eh, hampir hampir tumpang tindih atau hampir sejajar atau misfitnya sangat kecil, sehingga dapat dilihat model terbaiknya tuh sangat-sangat mendekati atau hampir bisa presisi dengan data observasinya.
Nah, untuk metode yang kedua menggunakan metode simulated annealing. Untuk source code-nya pada codingan MATLAB yang telah dibuat, saya lampirkan di laporan ini juga. Nah, untuk gambar-gambar tersebut merupakan gambar 7 dari source code simulated annealing, yang dimana saya juga melampirkan keterangan dari source code-nya yang tertera pada tabel 3 ini. Ada membaca data observasi gravitasi dari file, atau bisa dibilang membaca dari file TXT yang telah diberikan, terus ada menetapkan seed random agar hasil replikasi konsisten, yang dimana kan hasil parameter hasil pencarian nilai terbaik kan secara acak atau random ya. Nah, saya memberikan fungsi ini agar hasil yang dipilih adalah hasil terbaik setelah diacak. Eh, yang selanjutnya ada menentukan batas pencarian parameter, ada membuat tebakan awal parameter secara acak, ada menghitung error awal atau RMSE dari tebakan awal, terus menentukan langkah-langkah perubahan parameter setiap iterasi, iterasi utama metode simulated annealing, terus menurunkan suhu secara logaritmik, menghasilkan kandidat solusi baru secara acak, terima solusi jika lebih baik atau secara probabilistik jika lebih buruk, terus menyimpan histori error, menyimpan histori nilai parameter, menghitung prediksi dengan parameter terbaik, ada plot error, ada plot evolusi masing-masing parameter, ada plot fitting data, ada menampilkan hasil parameter estimasi akhir ke comment window, yang di mana ini merupakan keterangan dari source code-nya, dan di bagian kode itu merupakan singkatan source code yang telah saya buat. Terus ada hasil mengenai hasil parameter dari A, H, D, mikro, dan Q. Yang dimana itu hasil parameter menggunakan metode simulated annealing ini menunjukkan bahwa model anomali gravitasi terbaik diperoleh dengan amplitude sebesar 10,3761 dengan posisi horizontal sumber pada 34,8780 meter, untuk kedalaman sumber sebesar 2,4581 meter, eksponen kedalaman sebesar 2,4587, dan eksponen bentuk sebesar 0,7640. Nilai-nilai tersebut menghasilkan kecocokan yang baik antara prediksi model dan data observasi, menunjukkan bahwa proses optimasi berhasil menemukan solusi yang mendekati kondisi sebenarnya di bawah permukaan. Nah, untuk outputan hasil grafiknya, yang pertama ada grafik error, hubungan antara error, temperatur, dan acceptance, yang dimana gambar 9 ini merupakan dinamika proses optimasi. Gambar di atas eh, dalam terdapat tiga grafik utama, yakni error, temperatur, dan tingkat penerimaan solusi atau acceptance dalam terhadap iterasi. Nah, grafik pertama memperlihatkan bahwa penurunan nilai error secara bertahap selama iterasi berlangsung. Pada awalnya error cukup tinggi, namun dengan bertambahnya iterasi dan proses pencarian solusi, nilai error berhasil ditekan hingga mencapai kondisi minimum yang relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa metode SA mampu menemukan parameter model yang sesuai dengan data observasi. Nah, grafik kedua menunjukkan tren penurunan temperatur terhadap meningkatnya jumlah iterasi. Penurunan suhu ini berfungsi mengatur probabilitas penerimaan solusi yang lebih buruk di awal iterasi. Untuk grafik ketiga menunjukkan riwayat penerimaan solusi. Terlihat bahwa pada beberapa iterasi awal, solusi lebih buruk masih diterima. Namun, seiring menurunnya temperatur, penerimaan terhadap solusi yang lebih buruk ini menjadi sangat jarang terjadi. Hal ini menandakan bahwa eksplorasi ruang solusi berlangsung aktif di awal dan secara bertahap mengarah ke eksploitasi untuk menemukan solusi optimal. Nah, ini merupakan penjelasan dari gambar 9 mengenai dinamika proses optimasi, yang dimana terdapat tiga grafik, error, temperatur, dan acceptance. Lalu ada output grafik kedua mengenai iterasi terhadap parameternya. Nah, gambar 10 merupakan evaluasi parameter-parameternya. Gambar di atas menunjukkan evaluasi dari 5 parameter menggunakan metode simulated annealing. Terlihat bahwa setiap parameter mengalami perubahan yang cukup signifikan di awal iterasi, kemudian mulai stabil mendekati nilai tertentu seiring berjalannya iterasi. Hal ini mencerminkan proses pencarian solusi optimal yang aktif pada tahap awal dan berangsur-angsur mengarah pada konvergensi. Stabilitas parameter di akhir iterasi menunjukkan bahwa algoritma berhasil menemukan kombinasi parameter yang cocok untuk merepresentasikan data observasi gravitasi. Nah, berikut merupakan keterangan penjelasan dari gambar 10 mengenai evolusi parameter.
Lalu ada grafik ketiga mengenai fitting data gravity. Nah, gambar 11 ini menunjukkan gambar dari hasil output fitting gravity dari metode simulated annealing, yang dimana menjelaskan lingkaran biru menunjukkan data observasi yang diperoleh dari pengukuran, garis putus-putus merah merepresentasikan respon dari model awal, dan garis hitam tebal menunjukkan hasil prediksi dari model terbaik setelah proses optimasi. Terlihat bahwa model awal memberikan estimasi yang sangat berbeda dengan data observasi, baik dari segi amplitudo maupun lebar anomali. Namun, setelah dilakukan iterasi dengan metode SA, model mampu menyesuaikan bentuk kurva secara signifikan. Nah, dapat dilihat ini antara fitting gravity antara inisial model, hasil observasi, dan estimasi, bahwa estimasi dan hasil observasi di gambar 11 ini hampir presisi, dan di inisial mode atau inisial parameter terbaik juga menunjukkan bentuk yang sama meskipun dalam ruang lingkup presisinya tidak bisa saling tumpang tindih terhadap hasil observasi dan garis estimasi. Nah, untuk metode yang ketiga mengenai metode genetik algoritma. Nah, berikut merupakan source code dari genetik algoritma yang telah dibuat, yang tertuang pada gambar 12 mengenai source code genetik algoritma. Selanjutnya, untuk saya juga mengasih keterangan source code pada metode genetik algoritma yang saya tuangkan pada tabel 4, yang berisi membaca data observasi gravity yang di mana memakai data dari file data txt, terus ada X adalah posisi pengukuran, di Ops adalah data anomali gravitasi yang telah terobservasi, terus ada jumlah model parameter yang akan dicari, terus ada menentukan batas bawah dan atas dari kelima parameter, ada menyiapkan parameter dasar algoritma, ada membuat populasi awal secara acak dalam rentang nilai parameter, terus ada plot grafik prediksi anomali gravity dari populasi awal, terus ada menghitung error, ada menyimpan individu terbaik dan nilai error awal, terus ada proses evolusi populasi. Selanjutnya ada menentukan individu yang dipilih untuk crossover. Terus selanjutnya ada menghasilkan uh, crossovernya sendiri. Terus ada mengacak sebagian individu secara acak untuk menjaga keragaman populasi. Ada menghitung ulang error, menyimpan parameter terbaik, menentukan parameter hasil terbaik setelah iterasi selesai. Ada menampilkan grafik konvergensi error dan evolusi parameter selama iterasi, membandingkan kurva observasi, estimasi awal terbaik dan hasil akhir, serta menampilkan nilai parameter hasil estimasi ke layar. Nah, tabel 4 ini merupakan hasil penjelasan keterangan dari source code genetik algoritma yang telah dibuat. Nah, untuk hasil parameternya sendiri itu uh, terdapat pada gambar 13 atau comment window-nya. Itu hasil estimasi parameter menggunakan metode genetik algoritma menghasilkan nilai A sebesar 29,8045, nilai D sebesar 34,9951, nilai H sebesar 3,3743, uh, dengan mikronya 1,9098, dan nilai Q-nya sebesar 1,0166. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa proses optimasi berhasil menemukan kombinasi parameter model gravity yang memberikan kesesuaian yang baik terhadap data observasi. Nilai D yang berada di sekitar 35 menandakan letak anomali utama, sementara parameter lainnya memberikan kontribusi pada bentuk dan amplitudo kurva anomali. Nah, untuk outputan grafiknya, yang pertama terdapat grafik error terhadap iterasi, yang dimana itu di sumbu X-nya terdapat iterasi dan sumbu Y-nya terdapat error. Terus garis merah menunjukkan nilai error minimum dari populasi terbaik, sedangkan garis biru mewakili rata-rata error seluruh populasi pada tiap iterasi. Terlihat bahwa meskipun rata-rata error mengalami fluktuasi yang cukup besar, nilai minimum error secara konsisten menurun dan stabil di nilai yang rendah, yang menunjukkan bahwa algoritma berhasil mempertahankan individu terbaik dalam setiap generasi. Nah, berikut merupakan keterangan dari gambar 14 mengenai grafik error terhadap iterasi. Selanjutnya, untuk output yang kedua mengenai grafik iterasi terhadap parameter, yang dimana gambar 15 ini menunjukkan evolusi parameternya. Uh, Gambar tersebut menunjukkan evaluasi parameter hasil estimasi metode GA terhadap iterasi. Setiap subplot menggambarkan konvergensi kelima parameter model, dan terlihat bahwa nilai parameter secara bertahap mengalami perubahan dan cenderung stabil mendekati nilai optimum setelah beberapa iterasi awal. Ini menunjukkan bahwa algoritma berhasil menemukan kombinasi
parameter yang sesuai dengan data observasi. Nah, berikut merupakan penjelasan dari gambar 15 mengenai evolusi parameternya. Terus untuk outputan yang ketiga ada fitting data gravity yang dimana ditunjukkan pada gambar 16. Gambar di atas menunjukkan hasil fitting data anomali gravitasi menggunakan metode GA. Lingkaran biru merupakan data observasi, garis merah putus-putus menampilkan respon model terbaik dari populasi awal sebelum dilakukan optimasi. Sementara itu garis hitam tebal menunjukkan hasil estimasi terbaik setelah 1000 iterasi selama algoritma GA. Terlihat bahwa model awal hanya mencocokkan sebagian kecil bentuk anomali dengan puncak yang lebih sempit dan rendah dibandingkan data sebenarnya. Namun, setelah melakukan proses seleksi atau crossover dan mutasi dalam algoritma GA, model hasil akhir mampu mengikuti bentuk kurva dan observasi dengan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa proses evolusi dalam GA berhasil mengarahkan parameter menuju solusi optimal yang merepresentasikan kondisi bawah permukaan secara lebih akurat. Nah, berikut merupakan keterangan penjelasan mengenai gambar 16 mengenai fitting gravity yang terdapat tiga komponen yakni inisial terbaik, data observasi, dan garis estimasi. Selanjutnya terdapat outputan grafik keempat mengenai inisial populasi yang dimana hubungan antara X atau posisi terhadap gravity anomali yang dimana ini masing-masing kurva merepresentasikan kombinasi acak dari 5 parameter model yang dibangkitkan dalam batas rentang tertentu. Terlihat bahwa sebagian besar model awal memiliki bentuk amplitude yang sangat bervariasi. Bahkan ada yang mencapai nilai anomali lebih dari 300 mgal seperti pada data 2 dan data 1. Nilai ini jauh dari kisaran data observasi yang terdapat pada file data txt, yaitu antara sekitar min 2 hingga plus 24 mgal. Hal ini menunjukkan bahwa solusi awal masih belum mendekati kondisi bawah permukaan yang sebenarnya. Meskipun demikian, keberagaman ini penting untuk proses evolusi dalam GA karena memberikan ruang eksplorasi yang luas bagi mekanisme seleksi, crossover, dan mutasi untuk secara bertahap menghasilkan model yang lebih sesuai dengan data observasi pada iterasi selanjutnya. Berikut merupakan penjelasan saya mengenai gambar 17 mengenai ini grafik inisial populasi, hubungan antara posisi dengan anomali gravity anomali atau MGAL. Selanjutnya mengenai kesimpulan dari laporan yang telah saya buat, yang pertama itu estimasi model anomali gravity dalam tugas ini menggunakan 3 pendekatan. Optimasi yaitu Monte Carlo Simulated Annealing, GA dengan mengacu pada persamaan fisis anomali gravitasi yang dituliskan dalam fungsi gravitasi. Persamaan ini menghitung nilai anomali berdasarkan parameter fisis yakni amplitude anomali, kedalaman pusat, ketebalan objek, kemiringan struktur, dan koefisien bentuk, serta posisi pengukuran. Ketiga, metode menggunakan fungsi ini untuk melakukan pencocokan fitting antara model yang dihitung dan data observasi pada file data txt yang telah diberikan. Untuk kesimpulan yang kedua, metode Monte Carlo merupakan pendekatan berbasis sampling acak dari seluruh ruang parameter yang ditentukan. Setiap solusi diuji dan dibandingkan terhadap data observasi berdasarkan nilai galatnya atau RMSE. Keunggulan metode ini terletak pada kesederhanaan dan kemampuannya menjelajah banyak kemungkinan solusi. Namun, kekurangannya adalah tidak adanya arah eksplorasi yang spesifik sehingga memerlukan iterasi besar untuk mendekati solusi optimal. Untuk yang kesimpulan ketiga, mengenai metode SA meniru proses pendinginan logam dengan pendekatan probabilistik. Metode ini mengizinkan penerimaan solusi yang kurang baik pada awal iterasi untuk mencegah jebakan di minimum lokal. Dan secara bertahap hanya menerima solusi yang lebih baik seiringnya menurunnya temperatur. Keunggulannya adalah kemampuannya menghindari lokal minimum dan mendekati solusi global dengan efisiensi iterasi yang baik. Namun, sensitivitas terhadap parameter seperti suhu awal dan laju pendinginan bisa menjadi kendala. Untuk kesimpulan keempat mengenai metode GA bekerja berdasarkan prinsip evolusi melalui proses seleksi individu terbaik, pertukaran informasi atau crossover, dan
variasi acak atau mutasi. Nah, proses ini menghasilkan populasi baru yang lebih adaptif terhadap perbaikan solusi. GA terbukti efektif dalam menjelajahi ruang parameter yang kompleks dan menghasilkan solusi dengan akurasi yang tinggi, meskipun membutuhkan tuning parameter seperti rasio mutasi, ukuran populasi, dan jumlah generasi untuk mencapai kinerja yang optimal. Secara umum, ketiga metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Monte Carlo sangat mudah diimplementasikan namun rawan tidak konvergen. SA menawarkan kemampuan melampaui lokal minimum namun sensitif terhadap pengaturan parameternya. Sementara itu, metode genetik algoritma mampu mengeksplorasi ruang solusi secara menyeluruh dan efisien. Tetapi metode ini membutuhkan waktu komputasi lebih tinggi dan struktur kode yang lebih kompleks. Nah, setelah penjelasan laporan yang telah saya buat, saya ingin menunjukkan eh, codingan di aplikasi MATLAB yang telah saya buat. Nah, untuk pertama ini mengenai fungsi dari Gravity. Nah, berikut merupakan tampilan dari fungsi Gravity, source code fungsi Gravity. Terus selanjutnya mengenai metode Monte Carlo yang saya namakan di fungsi Monte Carlo Gravity. Terus terdapat source code dari genetik algoritma. Terus ada source code dari simulated annealing yang dimana apabila metode Monte Carlo di run. Nah, apabila metode Monte Carlo di run, terdapat tiga hasil outputan grafik dan juga terdapat estimasi parameter Monte Carlo di windownya. Yang pertama ada nilai H, ada D, ada H, ada mikro atau theta, eta di sini saya namakan dan ada nilai Q. Nah, ini merupakan command window dari hasil Monte Carlo Gravity. Terus kita lihat mengenai hasilnya, output none yang pertama ada konvergensi Monte Carlo. Nah, ini merupakan output yang pertama. Ada ada konvergensi Monte Carlo yang dimana tadi sudah saya jelaskan sekilas mengenai error-error terhadap iterasinya. Terus yang kedua, eh, terdapat hasil output mengenai nilai parameter terhadap iterasi, yang dimana itu nilai parameternya ada nilai Q, mikro, H, D, dan A terhadap iterasinya, yang menandakan di sini itu mencari iterasi terbaik di masing-masing parameter. Terus untuk yang hasil grafik ketiga itu mengenai fitting gravity. Nah, berikut merupakan hasil outputan dari fitting data gravity pada Monte Carlo yang dimana dapat dilihat itu grafik antara posisi dengan gravity anomali dapat dilihat mengenai data observasi dan model terbaik itu hampir presisi atau hampir saling tumpang tindih yang dimana bisa dibilang metode ini dapat mencari data data pengamatan yang hampir menyerupai data hasil yang sebenarnya. Nah, selanjutnya beralih ke MATLAB untuk
menayangkan hasil dari simulated annealing gravity. Kitaran. Nah, untuk simulated annealing gravity ini dapat dilihat di common window. Terdapat hasil parameter dari simulated annealingnya. Itu ada nilai A, ada nilai D, ada nilai H, ada nilai mikro, dan ada nilai Q-nya. Sebesar itu. Lalu untuk outputannya, yang pertama, untuk outputannya yang pertama terdapat hasil antara error, temperatur, dan acceptance terhadap iterasinya. Nah, dapat dilihat seperti pada gambar, untuk errornya semakin tinggi error, maka semakin kecil di iterasi yang kecil, dan semakin rendah error atau nol iterasi itu terdapat di iterasi antara rentang 1000 sampai rentang 4500, dan juga ada temperatur dan ada acceptance yang dimana kalau temperatur semakin kecil maka semakin tinggi, semakin banyak dan semakin tinggi iterasi untuk mencakupnya. Terus hasil plotting yang ketiga itu mengenai fitting gravity yang dimana sama seperti Monte Carlo itu terhadap posisi terhadap gravity anomali yang dimana pada ini tuh terdapat tiga komponen yakni initial model, data observasi, dan data estimasi yang dapat dilihat antara data estimasi dan data observasi itu sangat-sangat presisi. uh, Berbeda dengan initial model atau model terbaik pada setiap iterasi itu menunjukkan bentuk yang sama atau bisa dibilang metode SI ini mampu uh, menjadikan bentuk yang sama pada uh, model observasi maupun model estimasi. Akan tetapi untuk bentuk sama di amplitude yang berbeda, yakni pada pada posisi 35 meter itu dapat menunjukkan titik yang sama pada data observasi dan data estimasi. Dan saya mau menunjukkan codingan MATLAB yang terakhir mengenai metode GA. Nah, berikut merupakan tampilan dari source code GA yang dimana ketika kita run juga akan menunjukkan beberapa grafik, outputan grafik, dan beberapa outputan di command window terdapat outputan mengenai estimasi parameternya. Nah, untuk estimasi parameter dari metode genetik algoritma setelah kita run terdapat nilai A, nilai D, nilai H, nilai mikro, dan nilai Q sebesar tersebut. Lalu untuk outputan grafiknya, yang pertama menunjukkan gambar eh, gambar antara error terhadap iterasi yang dimana itu em, nilai minimal error itu terdapat di iterasi populasi bagian bawah sendiri antara error 0 menunjukkan iterasi antara 0 sampai 1000. Lalu untuk error dengan fluktuasi yang tinggi itu mencakup di garis yang biru. Nah, untuk hasil grafik, outputan grafik yang kedua itu mengenai parameter model terhadap garis iterasi yang dapat menunjukkan parameter-parameter antara A, D, H, mikro, dan Q itu mencari iterasi terbaik. Dan untuk penunjukan outputan grafik yang ketiga mengenai fitting gravitasi anomali pada metode GA ini dapat ditunjukkan grafik antara grafik anomali terhadap posisi yang dapat ditunjukkan pada initial base atau iterasi terbaik menuju model model
presisi data observasi itu memiliki bentuk yang berbeda dengan amplitudo yang dan kedalaman sumber yang berbeda pula. Dapat dilihat hasil observasi pada lingkaran biru dan hasil estimasi pada lingkaran hitam ini menunjukkan garis yang presisi, akan tetapi berbeda dengan initial base atau model estimasi yang terbaik, iterasi terbaik pada metode GA ini. Lalu untuk outputan yang terakhir itu mengenai inisial populasi. Pada metode GA ini, output yang terakhir mengenai inisial populasi antara gravity anomali dan posisi. Nah, dapat dilihat untuk data yang terbaik dari data TXT yang telah diberikan oleh dosen penguji di soal ini, itu data terbaik itu terdapat di data satu dan data 2 dengan memiliki nilai gravity anomali 50 dan 100 dengan posisi antara rentang 0 sampai 60 sesuai dari data TXT yang telah diberikan pada soal. Nah, berikut tadi penjelasan saya mengenai eh, lembaran jawaban, penampilan source code, dan penjelasan mengenai hasil outputan, nilai parameter, dan grafik-grafik outputannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.